Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para jemaah, pimpinan serta staf PT apa nih? PT Ismatix Universal Solusindo, yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ngaji di sebuah instansi perusahaan dan sangat tepat insyaallah kalau kita mengkaji berkaitan bagaimana agar kita bekerja berbisnis itu barokah dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan sekalian, kedudukan bekerja di dalam Islam itu demikian tinggi, demikian agung, bahkan dia bagian dari ibadah. Jadi kita mencari nafkah, bekerja itu di antara keagungannya adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menggandengkan antara bekerja mencari nafkah dengan berjihad, berperang di jalan Allah. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Muzammil ayat yang ke-20 Allah taala berfirman yang menunjukkan bahwa bekerja mencari nafkah itu oleh Allah digandengkan dengan jihad, bahkan disebutnya itu lebih dulu bekerja mencari nafkah. Makanya Umar bin Al-Khattab sampai mengatakan, saya mati dalam keadaan sedang bekerja mencari nafkah lebih aku sukai katanya, daripada yakni berperang, yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan meremehkan jihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi menunjukkan bahwa orang yang sedang bekerja mencari nafkah itu juga bagian dari jihad. Nanti akan kita bahas insyaallah di poin berikut. Di surah Al-Muzammil ayat yang ke-20 Allah berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi yabtaguna min fadlillah, untuk mencari sebagian karunia Allah, yakni mencari rizki, bekerja, berusaha, berdagang dan semisal, mencari karunia Allah. Lalu kata Allah wa akharun, dan juga yang lain dari manusia itu, orang-orang yang lain lagi yang apa? Yuqatiluna fi sabilillah, yang berperang di jalan Allah. Nah, di dalam ayat ini digandengkan antara jihad dan bekerja, dan ini menunjukkan yakni kesetaraan dalam hukum. Tentu nanti dengan syarat yang seperti apa kerja yang bernilai jihad, ya. Di dalam sebuah hadis para jemaah dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, pernah dia mengatakan ada seorang sahabat yang lewat di hadapan Nabi. Lalu para sahabat yang lain yang sedang duduk bersama Nabi itu melihat, dan orang ini yang lewat tadi di hadapan Nabi, Masya Allah, orangnya itu kekar, tegak, ya, semangat gitu. Artinya orang yang produktif, aktif. Namun para sahabat ya seolah meremehkan karena dia aktifnya itu yakni kekar, hanya dipakai kerja mencari nafkah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah, wahai Rasul, orang ini tegar, kekar, aktif, Masya Allah, kalau seandainya digunakan di jalan Allah lebih baik tentunya. Kata para sahabat, sayang dipakai cuman buat kerja doang gitu ya, mencari nafkah. Nabi mengatakan, subhanallah, kata Nabi, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi, jangan salah, kalau seandainya dia kerja itu, mencari nafkah itu, bekerja untuk menafkahi keluarganya, untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, menafkahi istrinya, dia di jalan Allah. Dia di jalan Allah, kata Nabi. Wa in kharaja yas'a, seandainya juga dia barangkali kerjanya itu ala abawaini syaikhaini kabirain, mungkin menafkahi ibu bapanya yang sudah sepuh. Dia kerja untuk menafkahi ibu bapa yang sudah sepuh. Kata Nabi, fahuwa fi sabilillah. Jangan salah, dia juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana, atau bisa jadi dia bekerja ala nafsihi,
ya'iquha fahuwa fi sabilillah, ya'ifuha fahuwa fi sabilillah. Atau dia bisa jadi bekerja itu untuk menafkahi dirinya supaya dia tidak minta-minta kepada manusia, maka dia kerjanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kata Nabi, kalau kerjanya untuk supaya ingin menjadi orang yang dipuji orang, ingin kerja itu sukses dalam rangka nanti disanjung orang, untuk sombong berbangga kepada orang. Kan ada orang mengumpulkan harta untuk supaya dia status di masyarakatnya tinggi. Barulah kata Nabi, fahuwa fi sabili syaitan. Kalau yang cari nafkah kayak gitu, itu ada di jalan setan. Jadi Bapak Ibu, ada ibu-ibu nggak ada? Jadi ini kalau kepanggil repot nanti, orangnya nggak ada. Jadi ikhwan fillah jazakumullah, tetap nanti akan ada kita bahas ikhlas ya. Perlu mencari kerja itu ikhlas. Tujuannya apa? Tujuan kita tentu tadi kata Nabi, kalau dia untuk menafkahi keluarga, bahkan untuk menafkahi orang tua kita, ya, maka ini di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara kedudukan bekerja di dalam Islam. Yang kedua, para jemaah, annal Islam ja'ala al-irhaq wal ijhad fil amal min mukaffirati al-khataya wa dhunub. Kedudukan kerja dalam Islam bagaimana? Bahwa Islam menjadikan letih capeknya kerja mencari nafkah itu sebagai penggugur dosa. Subhanallah. Kita kalau kerja kan capek, kadang letih jemaah. Ya, pulang sampai ke rumah letih, capek, kadang minta dipijitin sama istri. Ya, capek kita kerja. Yang di kantor juga sama saja. Bukan yang kulit mikul aja, yang di kantor pun capek otak, peras keringat, capek. Itu jadi penggugur dosa. Diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi dalam hadis, man amsakalan min amali yadayhi. Siapa yang pulang sore dalam keadaan letih, capek, habis kerja, maka maghfuran lahu, maka dia dalam keadaan dosa-dosanya berguguran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang kita yang tidak nyadar di sini. Maka jangan keluh kesah, capek ini jadi ibadah, ya. Dinikmati saja, Jemaah. Kerja ya, capek ini jadi ibadah. Yang ketiga, ini insya Allah saya buatkan, ini masih mentah, Jemaah. Ini insya Allah saya buatkan bukunya nanti, ya. Cuma ini masih mentah, masih Arab belum bisa terjemahkan. Insya Allah nanti kita buatkan bukunya, kita akan share insya Allah. Yang ketiga jemaah sekalian, kedudukan kerja dalam Islam. Annallaha khaffafa ala ibadihi qiyamal laili min ajlin shigalihim bil amali bin nahar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan pada hambanya yang kerja letih capek di siang harinya, memberi keringanan untuk sholat tahajud di malam hari, yakni mungkin berkurang. Jadi kalau orang tahajud rakaatnya dikurangi karena kerja capek letih di siang hari, maka itu dibolehkan, tidak tercela. Ya, kalau mampu tetap rakaat maksimal ya, sebagaimana Rasul kalau sholat malam itu tidak nambah baik di Ramadan atau di luar Ramadan 11 rakaat. Tapi kalau karena capek ya, letih dia kerja di siang hari, maka bisa dikurangi tahajudnya di malam hari. Jadi bukan berarti enggak tahajud sama sekali, enggak. Tetap tahajud walaupun dikurangi, dan Allah memaafkan. Ya. Dan ini terdapat dalam surah Al-Muzammil, ya. Di antaranya ayat yang ke-20. Allah Ta'ala mengatakan, Inna rabbaka ya'lam, sesungguhnya Rabbmu tahu, annaka taqumu adna min sulusai lail, bahwasanya kamu berdiri, yakni salat, kurang dari 2/3 malam, wa nisfahu atau 1/2 malam, wa sulusahu atau 1/3 malam, wa ta'ifatun, perhatikan di sini, dan demikian pula ta'ifatun minal ladzina ma'ak, segolongan dari orang-orang yang bersama engkau wahai Muhammad. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan malam dan siang. Alima anna lan tuhsuhu, bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka fataba alaikum, maka Allah memberi keringanan kepadamu. Yani untuk kurang dalam sholat malam. Yani mungkin ada orang yang afdal sholat itu semalam suntuk, ada yang 1/3, ada yang separuh, yang capek letih, boleh Allah memaafkan sholat hanya yani sedikit saja, namun tetap sholat. Kata Allah, faqra'u ma tayassara ma'akum minal Qur'an, bacalah olehmu yang mudah dari
Al-Qur'an, ya. Demikian pula kata Allah, alima, Allah tahu, an sayakunu minkum, bahwa di antara kalian ada yang mardha, yang sakit, ya, maka enggak apa-apa salat malam dikurangi. Wa akharuna, dan sebagainya mungkin kata Allah yang yadribuna fil ard, yang mereka berkeliaran bekerja di bumi, yabtaguna min fadlillah, yang mereka mencari sebagian karunia Allah. Jadi Allah ini memaafkan, memaklumi yang sakit atau yang apa? Yang kerja mencari nafkah di siang harinya untuk kurang dari sholat malam. Ya, ini berarti Allah demikian menghargai terhadap mereka yang bekerja mencari nafkah. Ya, oleh karenanya para jamaah, di antara kedudukan bekerja juga subhanallah bukan hanya kita, ya, bahkan para nabi, para rasul. Allah menjadikan para nabi, para rasul juga anjuran untuk bekerja. Jadi bekerja itu sunnahnya para anbiya dan rasul. Jadi sunnah para nabi rasul bukan saja ibadah, bukan saja tahajud, bukan hanya puasa, bukan hanya sedekah, tapi bekerja mencari nafkah, padahal mereka disibukkan dengan dakwah. Ya, maka para ustadz, para kiai, para dai, ya, harus mengikuti para nabi rasul, mereka bekerja. Apalagi yang bukan dai rasul, ya, dai para rasul yang memang tidak disibukkan dalam berdakwah. Hatta yang disibukkan berdakwah tetap mereka harus bekerja. Oleh karenanya nanti kita lihat ada Nabi Daud, ya, beliau kerja pandai besi. Ada Nabi Zakaria, itu najjar, tukang kayu, ya. Nabi Daud tukang buat baju besi. Nabi Adam petani, ya. Nabi Muhammad pengembala kambing. Ini semua menunjukkan para anbiya, para rasul itu mereka bekerja dengan tangannya, ya. Di surah Al-Furqan para jemaah, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa annahum ya'kulun la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad dari para rasul kecuali mereka itu makan makanan sebagaimana kita, dan juga mereka berjalan di lorong-lorong pasar. Jadi Rasul ke pasar, para nabi ke pasar, kita juga ke pasar belanja, beli, ya, menafkahi anak istri, atau ke pasar berdagang dan semisalnya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi tentang ayat ini, ay yabtagunal ma'aish fid dunya. Jadi para Rasul ke pasar, makan ke pasar, maknanya yakni mencari nafkah dalam kehidupan dunia. Dan ini ayat ini sebagai dalil, ya, dianjurkan mencari sebab untuk mendapatkan rezeki dengan berdagang atau dengan bekerja dan yang lainnya, kata Imam Al-Qurtubi. Dan juga para jemaah seperti Nabi Daud, ya, itu kata Imam Al-Qurtubi, kana Daud alaihissalam anahu kana yasna'u ad-duru'. Nabi Daud itu membuat, yakni baju besi. Wa kana aidan yasna'u, ya, wa ya'mal min amali wa ya'kul min amali yadihi. Dan Nabi Daud itu makan dari hasil usaha tangannya, yakni hasil dari keringatnya. Nah, ini malu. Nabi saja begitu mereka mencari nafkah. Nabi Adam juga harrasan, petani. Nabi Adam bercocok tanam, ya. Jadi zaman Nabi Adam sudah ada cangkul, jemaah. Sudah ada cangkul. Jadi keliru, ya, kalau disebutkan katanya alat-alat modern hanya ada di zaman kita, zaman dulu, zaman batu katanya. Nabi Adam sudah ada cangkul. Malaikat itu ketika Nabi Adam mau meninggal dunia itu membawa sekop, membawa cangkul, ya. Jadi sudah modern zaman Nabi Adam. Justru modern, hakikat modern ya zaman Nabi Adam sebenarnya, jemaah, ya. Karena namanya modern menyembah Allah, itu namanya modern. Keterbelakangan itu nyembah batu. Jadi kalau ditanya manusia asalnya nyembah apa? Nyembah Allah asalnya manusia. Karena Nabi Adam manusia pertama. Kemudian muncullah kemusyrikan, kesyirikan, nyembah batu, nyembah patung, nyembah berhala, nyembah kuburan. Itu keterbelakangan, masih modern Nabi Adam, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Dalam hadis disebutkan innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif al-muta'affif. Allah mencintai mukmin yang menjaga kehormatan, ya, wa yubghidus sa'il, dan Allah membenci meminta-minta. Jadi kalau kita bekerja diniatkan supaya kita ini tidak meminta-minta kepada manusia, ini merupakan kemuliaan. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, ma ba'atsallahu nabiyyan illa
ra'al ghanam. Tidak ada nabi yang diutus kecuali akan bekerja, dan diantaranya menggembala kambing. Para nabi menggembala kambing. Ya, taib. Ini yang pertama pembahasan kita, kedudukan bekerja di dalam Islam. Ya. Yang kedua, para jamaah sekalian, Islam menganjurkan, memerintahkan bekerja mencari nafkah, dan itu ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Kalau di dalam Quran misalnya di surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk ini surah yang memiliki fadilah, itu bisa mencegah seorang dari azab kubur, jemaah. Maka dibaca rutin mau tidur kalau bisa. Nabi kebiasaan kalau mau tidur baca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk, Tabarak. 30 ayat dalam kitabullah, kata Nabi, mani'atun min adzabil qabr, mencegah azab kubur, yakni memberi syafaat maknanya. Ini orang kalau baca surah Al-Mulk rajin baca, maka dia akan diselamatkan, dibela di alam barzah dari azab kubur. Di antara ayat yang ke-15-nya disebutkan di situ, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu mudah bagi kalian, kata Allah. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di penjuru-penjuru bumi. Wa kulu mi rizkihi, dan makanlah dari rezekinya Allah. Ini berarti isyarat jelas menunjukkan anjuran untuk merantau, untuk mencari nafkah. Kata Allah, berjalanlah di penjuru-penjuru bumi. Silakan yang berangkat ke timur, yang ke barat, yang orang utara ke selatan, mencari. Karena kadang-kadang rezeki kita itu para jemaah memang harus dicari seperti itu. Ada yang cocok rezekinya di Surabaya, yang orang Surabaya malah tidak cocok. Cocoknya malah ke Medan. Orang Medan malah di Papua cocoknya, jemaah. Demikian. Ada orang yang rezekinya, ya alhamdulillah kalau di kampung sendiri itu nikmat. Ya. Namun seandainya cocok di negeri seberang pun tidak masalah. Itu ujian dan kita bersabar. Kata Allah, famshu fi manakibiha, berjalanlah di penjuru-penjurunya bumi, wa kulu mi rizki, dan makan dari rezekinya. Ini satu. Yang kedua di surah Al-Jumu'ah, Allah mengatakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ini perintah mencari rezeki. Apabila selesai sholat Jumat, kata Allah, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan cari karunia, yakni berniaga, yakni berjualan, bekerja, mencari karunia Allah. Kata para ulama, ayat ini kan Allah memerintahkan mencari rezeki, bertebaran di muka bumi setelah Jumatan. Maka kata sebagian ulama, para jemaah, sebagian para salaf mengatakan, orang yang berjual beli setelah sholat Jumat itu diberkahi. Karena di sini Allah mengatakan bertebaranlah setelah selesai Jumatan. Tapi kalau kan sebelumnya dilarang, para jemaah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Sebelumnya Allah larang kalau dikumandangkan adzan Jumat, jangan. Tinggalkan jual beli, kantor tutup, dagangan tutup, toko tutup. Kalau adzan Jumat, adzan yang kedua, cuma ya. Ketika imam naik mimbar, itu adzan yang itulah yang haram. Orang yang wajib Jumat masih transaksi jual beli. Terkadang yang jualan di depan masjid itu sudah adzan, masih saja jualan siwak, jualan herbal, jualan. Nggak boleh, sudah adzan, nggak boleh, harus tutup sudah. Dan itu dilarang oleh Allah. Baru setelah Jumatan diperintah. Tapi kalau yang tidak wajib Jumat, seperti perempuan, boleh bertransaksi walaupun sudah adzan Jumat, adzan yang kedua, yakni maksudnya adzan ketika imam naik mimbar, itu boleh. Ya. Baik, para jemaah sekalian, sebagian para salaf mengatakan, man ba'a washtara fi yaumil jum'ah ba'da shalah. Siapa yang berjual beli di hari Jumat setelah salat Jumat, barakallahu lahu 70 marrah, maka Allah berkahi 70 kali lipat. 70 kali lipat. Kenapa? Allah berfirman, fa idza quliyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau selesai Jumatan bertebaranlah, wabtagu min fadlillah, dan carilah ya dari karunia Allah. Jadi maksudnya cari rizki, jemaah. Jadi rizki itu dicari, jemaah sekalian. Dicari. Ada sebabnya rizki datang, bukan tidur di mana. Tapi ingat, kita hanya diperintah berusaha, jemaah. Diperintah berusaha, dan jangan sampai meyakini ya bahwa kalau orang itu sudah semangat, rizkinya lebih bisa mempercepat rizki. Tidak. Makanya antum kalau cari rezeki santai. Kita orang Islam tuh cari rezeki santai, jangan terlalu ngoyo-ngoyo gitu, cuma sampai
ndak sholat ya, sampai berangkat ya jam berapa gitu, orang pada ke masjid dia malah, jangan seperti itu. Jadi kata Nabi bahwa rizqallah la yajurru hirsul haris. Rizki Allah itu nggak bisa ditarik, dipercepat dengan semangatnya orang yang semangat. Artinya kita mau sholat, mau ndak sholat, rizki tetap segitu. Jadi jangan sampai kita kerja itu berjamaah sampai peras keringat banting tulang itu sampai menelantarkan akhirat kita. Santai saja. Waktu sholat ya sholat, waktu kerja ya kerja gitu jemaah. Karena orang sampai bela-belain tidak sholat. Makanya nanti akan kita bahas juga supaya berkah antara karyawan dia di perusahaan, supaya berkah itu dengan mendirikan perintah-perintah Allah, diantaranya sholat. Nah, Nabi mengatakan kalau dalam hadis anjuran bekerja itu, kata Nabi, ma'akala ahadun ta'aman qad khairan min an yakula min amali yadihi. Tidak ada makanan seorang yang paling baik. Jadi kalau ditanya makanan apa yang paling baik, kata Nabi, tidak ada makanan seseorang yang paling baik daripada orang makan dari hasil usaha tangannya. Subhanallah. Jadi kalau kita kerja lalu kita beli makanan dan kita makan, itulah makanan terbaik. Seenak-enaknya kalau dikasih orang, wah ndak enak jemaah. Tapi kecuali kalau di masyarakatnya, kok enak? Iyo, soalnya gratis. Nek beli ndak enak. Keliru. Kalau menurut konsep Islam, makanan yang paling baik itu yang beli sendiri, hasil usaha sendiri, bukan dikasih orang. Tapi nek di masyarakat yang enak malah yang di apa jemaah? Yang gratis enak, yang dikasih orang. Dan Nabi mengatakan di sini, makanan yang terbaik. Wa inna Nabiyallah Daud kana ya'kulu min amal yadihi. Dan Nabi Daud adalah makan dari hasil tangannya, ini hasil keringatnya, ya. Taib. Maka masya Allah para jemaah, di antara keutamaan bekerja, jemaah, mau berdagang kek, mau bertani, apa saja profesinya, sampai-sampai seandainya besok kiamat, subhanallah, seandainya kita tahu besok kiamat, sekarang kita punya tagihan yang harus ditagih, tetap tagih dulu, subhanallah. Kalau kita punya bibit yang harus ditanam, tanam dulu. Punya nota tagihan, tagih dulu, walaupun besok kiamat. Menunjukkan saking apa? Saking kerja itu penting, diperintah oleh Allah, oleh Rasulnya, diperintah oleh agama. Makanya kata Nabi, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah. Seandainya kiamat terjadi dan di tanganmu masih ada bibit, fa in istata'a an la takum hatta yagrisaha falyagrisha. Seandainya mampu untuk kiamat terjadi dan menanam pohon, menanam tanaman, kalau mampu lakukan, kata Rasulullah. Artinya apa berjemaah? Artinya pentingnya di dalam kita mencari nafkah, di dalam kita bekerja. Berarti kalau ada umat Islam yang pengangguran, ini umat yang buruk dalam kacamata agama. Tidak boleh orang muslim nganggur itu. Dan kerjaan berjamaah, masalah nganggur itu karena kita itu tidak mau kerja yang soro, itu masalahnya. Apalagi yang punya ijazah tinggi. Makanya kenapa sekarang yang ijazah tinggi banyak yang tidak sukses, yang sukses yang cuman SD, bahkan yang tidak punya ijazah banyak yang sukses, karena yang tidak punya ijazah itu kerja apa saja mau jemaah, sehingga sukses dia bertahap. Tapi yang sarjana kuli manggul nggak mau, jelas dodol pentol, oh pemane pentol nggak gelem, sehingga akhirnya tidak sukses, sehingga biar nganggur mereka prinsip demikian. Maka nggak boleh ya, nggak boleh. Jadi kerja apapun yang penting halal, namun nanti ada kriteria halal, tapi juga jangan terlalu capek kerja dan jangan di tempat yang kotor kerja. Usahakan seorang muslim demikian supaya ibadahnya itu tetap bisa terjaga. Nah, jadi di antara poin-poin penting dalam pekerjaan berjamaah mungkin yang harus kita perhatikan, kita akan bahas kalau waktu cukup nih ada 3 sisi ya. Bagaimana supaya kerja kita ini bernilaikan ibadah dan berkah dari sisi kerjaannya, yang kedua dari sisi pekerja, ya, pegawai. Yang ketiga dari sisi yakni pemilik pekerjaan atau perusahaan, pemilik perusahaan. Ini harus ada ta'awun yang baik. Nah, sekarang dari sisi pekerjaan para jemaah. Yang pertama dianjurkan bekerja sebagaimana tadi sudah kita bahas dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua harus adanya akad dalam bekerja. Ya, akad di sini harus jelas pekerjaannya apa
dan berapa lama waktunya, dan berapa nilai yakni upah. Nah, ini harus ada 3 poin ini. Dan insya Allah itu semua sudah diperhatikan tentu oleh setiap perusahaan. Nah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad dalam Al-Maidah ayat 1. Nah, dan juga Allah mengatakan walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim raun, dan orang-orang yang beriman, orang yang menjaga amanah-amanah mereka. Dan nanti kalau sudah terjadi akad antara kedua belah pihak, harus menunaikan apa yang telah disepakati. Karena Nabi mengatakan al-mu'minuna 'ala syurutihim. Orang-orang beriman itu harus menunaikan kesepakatan yang sudah mereka sepakati. Kemudian di antara metode dalam bekerja dalam Islam para jamaah adalah isnadul amal ila man tatawaffara fihi al-kifayatu lahu. Bekerja itu harus berdasarkan keprofesionalan, ya. Sebab di dalam ayat-ayat Al-Quran juga demikian. Jadi kalau kita bekerja itu harus memang punya modal, yakni profesional, kita memiliki dasar ilmunya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 55 dalilnya. Ya, Nabi Yusuf mengatakan ij'alni ala khazainil ardh inni hafidhun alim. Jadikan saya ini sebagai penjaga wazir, ya, yang menjaga harta, karena saya adalah orang yang bisa jaga harta dan saya orang yang tahu, kata Yusuf. Jadi harus ada ilmu para jemaah. Jadi jangan kerja itu modalnya hanya modal, kan ada modalnya itu kekerabatan saja, walaupun enggak profesional. Ini enggak boleh seperti ini. Atau karena teman, enggak enak sehingga dipekerjakan teman, padahal enggak punya keahlian. Ini merusak perusahaan, seperti ini enggak boleh. Ya. Demikian pula di dalam kisah Nabi Musa, ya, dengan mertuanya namanya Syuaib. Syuaib ini bukan nabi jemaah. Jadi mertua Nabi Musa yang namanya Syuaib itu bukan Nabi Syuaib, bukan. Itu Syuaib lain lagi, ya. Jadi jangan hanya namanya sama Syuaib, Nabi Syuaib lain jemaah. Ya, jangan sampai Masya Allah ya Nabi Musa itu mertuanya Nabi siapa? Nabi Syuaib. Wah, keliru ini. Jadi Syuaib ini Syuaib yang lain lagi, yang di zaman Musa. Nah, punya putri, ya, yang mau ngambil air kan, ya, karena memang perempuan susah cari ngantri air di sumur saat itu, selalu keduluin sama orang-orang dewasa, orang-orang yang kuat, yang kekar-kekar. Lalu Nabi Musa menolong jemaah dua putrinya Syuaib ini untuk mengambil air di sumur bersama begitu. Nabi Musa menolongnya, diangkat oleh Nabi Musa, dan Nabi Musa dikenal kekar, kuat jemaah. Ya, orang Mesir saja dipukul, sekali pukul langsung mati jemaah, tidak sengaja. Dan itulah Nabi Musa merasa berdosa. Jadi ada orang Mesir dengan orang Bani Israel, kaumnya Musa itu bertengkar. Nabi Musa tentu membela kaumnya jemaah. Dipukulnya orang Mesir ini, rakyatnya Fir'aun ini dipukulnya sampai mati langsung. Itu berarti menunjukkan apa jemaah? Kekuatan Nabi Musa. Tapi tolong jangan disebut Nabi Musa ini premannya para nabi. Kan ada tuh ustadz yang ngomong begitu. Ini kurang ajar ustadz seperti itu. Masa Nabi disebut preman? Itu kan bahasa yang rusak, preman itu. Ya, premannya, walaupun mungkin karena dia memang suka ngomong bahasa-bahasa gaul, mungkin ini menunjukkan nabi yang kuatnya sehingga dibahasakan preman. Tidak bisa, karena preman bahasa yang rusak, tidak boleh. Nabi itu harus dimuliakan dengan bahasa-bahasa yang hormat, mulia, nggak boleh. Langsung mati cuma. Maka Nabi Musa menolong, ya, dua putri ini dengan, ya, mudah. Akhirnya pulang putrinya ini ke ayahnya dan melaporkan bahwa tadi dia ditolong oleh seorang pemuda, dan putri ini tertarik. Awalnya tertarik ya untuk dipekerjakan, karena dia, perhatikan, ya abatis ta'jirhu, wahai ayahku, kerjakanlah dia, laki-laki tadi yang nolong kami. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Karena sebaik-baik yang kau pekerjakan sebagai pegawai adalah, perhatikan syaratnya dua jemaah, al-qawiyu yang kuat, al-amin yang terpercaya, dan itu ada pada laki-laki itu. Nah, di sini isyarat. Apa kata Allah di sini? Al-qawiyul amin. Jadi kalau bekerja itu harus memang memiliki al-qawi. Qawi itu ada dalam fisik, kuat dalam fisik, ada kuat dalam akal, yakni ilmu. Jadi yang bekerja itu harus memiliki ilmu. Ternyata ilmu saja tidak cukup. Yang kedua al-amin yang terpercaya, artinya yang jujur, amanah. Dan ini dua-duanya harus ada di sifat seorang pekerja jemaah. Ada mungkin jujur saja, tapi tidak ada ilmu. Ente nanti dagangan ente jemaah, tidak dapat untung nanti. Karena saking terpercayanya orang dikasih-kasih saja, padahal harusnya dijual.
Ya, makanya Nabi nggak mengizinkan Abu Hurairah untuk jualan, karena Abu Hurairah kalau jualan terlalu jujur. Jadi kalau jualan dikasih saja, nawar sekian dikasih aja, nggak ada untung-untung akhirnya. Oleh karenanya nggak diberikan. Jadi al-qawiyyu al-amin ini harus bekerja itu memiliki kafaah ilmiah, profesional kalau bahasa kita cuma. Dan profesional saya tidak cukup, tapi harus amanah. Pernah Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, kata Nabi, ya Abu Dzar, ya Aba Dzar, innaka dha'if. Ketika Abu Dzar minta jabatan, Nabi enggak mengizinkan. Ya. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, kamu ini lemah. Kamu ini tidak memiliki ilmu seorang pemimpin. Kepemimpinan ilmumu tidak ada. Maksud lemah di situ bukan lemah badan, tapi ilmu tentang kepemimpinan kamu lemah. Enggak boleh. Wa innaha amanah, sementara jabatan ini adalah amanah. Wa innaha yaumul qiyamah khizyun wa nadamah, sementara jabatan nanti di akhirat akan menjadi kehinaan dan menjadi penyesalan. Kata Nabi, jangan minta jabatan illa man akhadhaha bihaqiha, kecuali memang yang mendapatnya memang yang berhak, yang memiliki ilmu tentangnya, wa adalladhi alaihi fiha, dan yang menunaikan amanah tersebut. Berarti di sini Nabi menunjukkan apa para jamaah? Kerja itu harus yang sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan paknya gitu. Jadi dhaif di sini maksudnya lemah di sini Abu Dzar bukan lemah fisiknya, tapi apa? Keilmuan yang dimaksud. Bahkan Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan bukan yang kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya, ya. Maka di sini harus selektif. Dan kita bekerja harus betul-betul memiliki modal ilmu. Lalu bekerja harus artinya maksimal dalam menunaikan kerja berjamaah. At-taklif bil mustata' minal a'mal. Ya. Yani bekerja juga sesuai dengan kemampuannya, ya. Jadi jangan dipaksakan, bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bidangnya. Termasuk juga bagi orang-orang yang memiliki karyawan, tidak boleh mempekerjakan karyawan di luar kemampuannya. Sebab Nabi SAW mengatakan bahwa apabila mempekerjakan orang ya, di luar kemampuannya, maka ini termasuk kedoliman. Nah, demikian pula dalam kerja harus berprinsip ada wajibat qabla al-mutalabati bil huquq. Ini baik dari pihak pemilik perusahaan atau dari pihak yang bekerja, sama-sama tunaikan dulu kewajiban sebelum menuntut hak. Jadi jangan hak dulu dituntut tapi kewajiban nanti. Lah, kewajiban dulu, ya. Tunaikan kewajiban, kemudian barulah menuntut haknya. Karena kalau sudah demikian, insya Allah tidak akan terjadi perselisihan, permusuhan dan semisalnya. Nah, sekarang dari sisi pekerja, bagaimana agar kita berkah dalam bekerja? Tadi jamaah dasari dengan ilmu. Al-quwah, yani kekuatan maknanya ilmu. Kuat fisik atau kuat akal, ya. Yang kedua, para jamaah sekalian, al-amanah. Jadi amanah di dalam bekerja. Amanah termasuk dalam bekerja, amanah terhadap waktu kerja, ya. Kalau kerja jam berapa dimulai, jam berapa berakhir. Amanah kepada barang-barang milik perusahaannya juga termasuk babnya adalah bab yang dimaksud bab amanah tadi, sebagaimana disebutkan oleh putri Syuaib, ya, tentang Nabi Musa, ya abati istajirhu inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Yang qawi dan al-amin itu diambil dari dua bentuk dari satu ayat tadi, yakni kekuatan, ilmu dan keamanahan. Berikutnya jemaah, di antara adab dan akhlak bagi para pekerja yang harus diperhatikan adalah dia di dalam bekerja ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja. Insyaallah pekerjaan yang berat pun terasa ringan kalau kita dasarnya ikhlas. Dan kita akan menunaikan amanah-amanah di atas ketika kita ikhlas berharap wajah Allah. Karena sebagaimana tadi disebutkan di awal bahwa bekerja itu ibadah. Bahkan disebut jihad. Bahkan kalau kita capek, letih karena kerja, kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu berarti kita harus ikhlas. Bahkan Nabi sampai mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi riqab wa dinarun anfaqtahu fil iyal a'dhamu indallahi ajran dinarun
anfaqtahu fil iyal. Kata Nabi, uang yang kau sedekahkan di jalan Allah, uang yang kau sedekahkan untuk memerdekakan budak, dan uang yang kau belanjakan untuk anak istrimu, maka lebih besar pahalanya di sisi Allah uang yang kau belanjakan untuk anak istrimu. Subhanallah. Ini tentu kalau niatnya apa para jemaah? Niatnya kita bekerja, kita memberi nafkah itu berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan ikhlas. Kalau sudah ikhlas para jemaah, orang akan amanah dalam kerja. Tidak mungkin dia bahkan ketika terlambat pun akan merasa menyesal, karena ini perbuatan yang mendapatkan murka Allah, ini perbuatan keharaman. Maka para pekerja pun jangan merasa saya insya Allah nggak seperti berdagang menjual yang haram sehingga tidak tercampur ya gajinya dengan yang haram. Tidak para jemaah, para pekerja pun bisa haram gaji tercampur dan yang haram ketika keluar dari jalur amanah, misalnya kerja terlambat waktu, itu bisa haram. Oleh karena itu tetap perbanyak sedekah. Ya, karena sedekah itu membersihkan gaji-gaji kita yang haram. Sedekah itu membersihkan uang-uang atau harta hasil perdagangan kita. Ketika berdagang mungkin menjual juga hal yang haram, maka bersihkan dengan berzakat, bersedekah ya. Kalau zakat memang harus mencapai nisab syaratnya. Kalau sedekah tidak para jemaah. Kapanpun, berapapun bersedekah perbanyak untuk membersihkan harta-harta kita. Kemudian al-iltizam bi anzamatil amal. Hendaknya pekerja itu dia komitmen, konsisten di dalam pekerjaan. Artinya para jemaah sekalian, ya, dia harus sesuai mengikuti aturan gitu. Karena tadi di awal, al-muslimuna ala syurutihim. Jadi orang-orang Islam itu atas sesama muslim yang lain itu harus menunaikan kesepakatannya. Maka pekerja yang baik, yang berkah, yang dia bernilaikan pahala, dia mengikuti aturan-aturan, ya. Hatta dalam hal, hatta dalam hal pakaian. Kalau misalnya sebuah perusahaan menetapkan harus pakai seragam ini, seragam itu, pakai. Demikian, dan itu hal yang sekecil itu membuat kerja kita menjadi berkah para jemaah. Nah, kemudian al-iltizam bi ada'il wajibati syar'iyyah. Para pekerja selain kita komitmen mengikuti aturan perusahaan, juga kita dianjurkan menunaikan kewajiban syariat. Artinya kalau waktu sholat harus sholat, ya. Makanya bekerjalah di tempat-tempat orang Islam, karena insya Allah mereka akan toleran ya dengan ibadah-ibadah. Jadi ibadah pada waktunya ya ibadah, waktu sholat ya sholat, ya. Tapi yang wajib-wajib jemaah. Jadi jangan sampai ibadah-ibadah sunnah menggugurkan waktu kerja, jangan. Contohnya sholat duha jemaah. Itu sholat duha itu kalau sampai mengganggu waktu kerja nggak boleh. Kan banyak para pekerja sembarangan sholat duha, sembarangan ngisi pengajian. Mungkin ada seorang ustadz kerja juga, ustadznya ngisi pengajian, meninggalkan pekerjaan barangkali. Nah ini juga tidak boleh. Ya, jadi iltizam biadail wajibat. Yang wajib-wajib saja, sholat yang 5 waktu di masjid, nah, misalnya. Nah, kalau diizinkan, alhamdulillah berangkat ke masjid. Tapi juga ke masjid jangan, karena ke masjid itu ya tepat untuk sholat. Bisa saja orang ke masjid 2 jam sebelum sholat untuk apa? Baca Quran. Ini Ramadan ini misalnya. Ya tidak boleh, karena baca Quran kalau sampai mengganggu kerja, ya tidak diperbolehkan. Kalau baca Quran bisa di tempat yang lain, di waktu yang lainnya. Ini al-iltizam bi'adail wajibat syar'iyyah. Taib. Kemudian yang berikutnya husnu ta'amul ma'al muraji'in. Berinteraksi yang baik dengan para konsumen. Dengan ramah. Ini amanah para jemaah. Jadi kita ramah kepada konsumen, menghormati mereka, lemah lembut ya. Maka ini keuntungannya bukan bagi, ya keuntungan juga bagi para pemilik perusahaan, tapi juga bagi kita sebagai seorang muslim. Ibadah kan, senyum itu ibadah. Tabassumu kal wajhi shadaqah, senyummu kepada saudaramu sedekah, kepada konsumen ya. Dan kita juga enak kalau ada yang melayani kita dengan baik, senyum, ramah, kita juga senang. Maka demikian pula orang yang berkasih sayang ya kepada para konsumen, cerah wajahnya, ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir para jemaah, supaya adil, bagaimana sikap para pemilik perusahaan. Yang pertama, daf'u ujratil amil, untuk membayar upah itu kepada pekerja tepat. Bahkan Nabi SAW mengatakan untuk membayar upah sebelum kering keringatnya. Artinya apa? Jangan sampai ditangguh-tangguhkan, ini kedoliman.
Ya. Jadi dafu ujratil amil. Nabi SAW mengatakan u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'araquhu. Berilah para pekerja upahnya sebelum dia kering keringatnya. Artinya jangan menunda-nunda maksudnya. Tidak harus sebelum kering keringat, lihat keringatnya kering belum. Ini kinayah. Jangan sampai menunda-nunda. Ya. Karena kalau kita mampu, kenapa ditahan? Itu hak mereka, gitu. Kalau misalnya perjanjian gajian setiap tanggal sekian, ya harus ditunaikan bagaimanapun caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, al-adl wal ihsan. Berbuat adil, berbuat baik kepada karyawan. Jadi jangan sampai kita menganak emaskan satu karyawan. Harus sama dalam kita bermuamalah para jemaah. Karena kalau tidak bahkan menimbulkan apa? Sesama karyawan akan timbul saling iri, saling permusuhan nantinya. Ya, maka perhatikan adil. Adil itu tidak harus sama karena nanti akan ada pembahasan sama dalam memperlakukan karyawan baik dalam hak ataupun dalam masalah pekerjaan. Jadi jangan yang ini karena kita benci diberi pekerjaan yang berat misalnya, harus sama karena memang itu bidangnya. Jadi al-musawah bainal umal fit taklifi bil a'mal. Demikian pula dalam memberikan pekerjaan. Ya, harus sama. Nah, adapun kalau adil misalnya, kalau yang ini karena kemampuannya segini dikasih pekerjaan yang ini lebih ringan, itu boleh, adil namanya. Tapi kalau sama kondisinya maka harus sama di dalam hal pemberian pekerjaan. Kemudian ada mutaklifil amil minal a'mali bi aktsar minal mutaffaq alaihi fi aqdil amal. Tidak boleh memberi beban pekerjaan kepada para karyawan melebihi dari apa yang sudah disepakati di dalam perjanjian. Kalau dalam perjanjian kerjanya hanya ini dan itu dua saja, dalam kenyataan ditambah kerjaan-kerjaan lain, itu tidak boleh. Ya, kecuali dibuat kesepakatan baru dengan mungkin hitungan gaji yang baru dan yang semisal. Ya. Kemudian di antara poin lagi bagi para pemilik adalah at-tawadhu'. Pemilik pemilik perusahaan at-tawadhu', yakni rendah hati, ya. Yani tidak menurunkan kehormatan seseorang ketika bertawadhu', rendah hati hatta di hadapan karyawannya. Jadi jangan mentang-mentang dia pemilik, dia bos, di hadapan karyawan bersikap yakni kibir dan semisal, tidak. Justru Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang tawadhu di hadapan manusia. Man tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Siapa yang bertawadhu, rendah hati di hadapan manusia, maka Allah akan angkat derajatnya, ya. Jadi semakin tawadhu, semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihtiramul amil wa taqdiru karamatihi al-insaniyah. Menghormati, ya, para pekerja dan ya memuliakan sebagaimana memuliakan manusia. Jadi jangan sampai karena ini pekerja kita, yakni kita anggap nih orang rendah. Lah, tetap manusia yang harus kita hormati, kita muliakan. Walaqad karamna bani Adam, kami telah muliakan bani Adam, kata Allah. Ya, jadi ini bentuk yang harus diperhatikan oleh para owner, para pemilik perusahaan atau para atasan kepada bawahan di dalam masalah bekerja, ya. Sebab Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Innallaha yuhibbur rifqa. Allah mencintai kelemah lembutan fil amri kulli, dalam semua urusan, ya. Dan insyaallah para jemaah tetap kita bisa tegas, ya, kepada karyawan, tapi tegas bukan berarti bersikap kasar dan yang semisal yang menimbulkan kebencian. Nah, lalu di antara poin berikut adalah memperhatikan keselamatan karyawan. Nah, memperhatikan keselamatan karyawan ini juga bagian yang harus diperhatikan. Ini taufir riayah, ya, as-sihhiyah lil amil, kesehatannya diperhatikan, ya. Kemudian keselamatan dalam bekerja. Ini juga di antara bentuk yang harus ditunaikan oleh seorang yang memiliki perusahaan. Nah insyaallah para jemaah sekalian, di antara poin-poin penting mungkin nanti kita lanjutkan dengan soal jawab, ya, berkaitan dalam masalah ini. Monggo yang atau waktu masih ada Pak Hasan?
Ah, monggo soal jawab kalau gitu. Hah? Sekarang masih 5/8. Taib. Kalau ada soal jawab monggo. Ya, silakan. Kalau mungkin itu saya yang bingung, pengusaha itu membeda-bedakan karyawan itu kan sulit. Tapi kalau ada karyawan yang membedakan sendiri dengan teman-temannya, itu gimana? Taib, hukum membeda-bedakan ini maksudnya dalam pergaulan, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi ya. Termasuk juga membeda-bedakan yakni dalam memberikan pekerjaan. Artinya kalau memang statusnya sama, pekerjaannya itu ya harus disamakan. Adapun kalau dalam pergaulan misalnya mungkin dalam hal memberi, ya dalam hal mensikapi seperti dalam hal memberi hadiah barangkali ya. Kalau bisa ya rata semua diberi. Nah, itu contohnya. Adapun kalau ada karyawan yang membeda-bedakan sendiri dalam arti mungkin dia merasa spesial gitu maksudnya, itu ya kita berusaha lah sebagai sebagai atasan terhadap bawahan untuk tetap bersikap tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah tempat kerja seperti itu. Ya sikapi seperti biasa gitu ya, dan ya karyawan tidak perlu untuk membeda-bedakan diri karena kecuali kalau memang status dalam pekerjaannya memang berbeda sehingga pekerjaannya juga berbeda, gaji tentu berbeda, ini tentu keadilan namanya. Itu keadilan. Jadi adil itu tidak sama, tidak harus sama. Justru dengan adil itu justru harus berbeda, dibedakan sesuai dengan kedudukannya. Jadi maksud tidak boleh membedakan dalam arti dalam mempergauli ya. Jadi mengakrabi misalnya, jangan sampai hanya akrab kepada salah satu sementara yang lain tidak. Nah, demikian mungkin yang dimaksud. Yang intinya apa? Dilarang membeda-bedakan supaya tidak timbul niza' wasyiqaq, timbul perselisihan, timbul permusuhan antar sesama karyawan nanti akan menimbulkan fitnah. Ya. Demikian. Taib yang mengenai ini Ustaz, pembayaran gaji. Bayar upah ke pegawai ke rekanan. Rekanan itu kan biasanya perusahaan itu kan agak lama ya Ustaz ya. Agak lama, kadang-kadang 2 bulan, 3 bulan. Apalagi di PNS itu kadang-kadang kan tambah lama kalau mau menagih gitu. Harus dari meja ke meja, harus ada tip-tip sesuatu lah gitu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Apa ada perusahaan itu zolim sama rekanan sendiri itu, rekanan itu apa dia udah bayar upah ini rekanan itu seperti apa maksudnya? Rekanan dapat order dari perusahaan itu. Oh, ya. Nagih itu agak lama. Iya. Dapat order gitu ya. Nah, ini biasanya memang demikian. Jadi terkadang molor-molor alasannya karena belum keluar dari perusahaan atau dan semisal. Ya, sebenarnya harus dia kalau sesuai dengan kesepakatan misalnya 1 pekan, ya harus dilunasi 1 pekan walaupun dia harus mengambil dulu dari jalan yang lain. Itu. Karena dia nggak mau tahu orang yang diberikan order tersebut mau keluar mau tidak, lancar macet ya, berarti yang zalim adalah orang yang telah memberikan order tadi, sehingga dia harus berusaha melunasinya dulu walaupun diambil dari cara-cara yang lain, misalnya uang dia sendiri atau yang semisal. Nah, kalau kita ingin selamat dari kedoliman, itu termasuk kedoliman karena telah meleset dari apa yang telah disepakati. Setiap yang meleset dari yang disepakati itu kedoliman yang harus kita hindari. Ya. Termasuk yang perlu diperhatikan mungkin bagi para karyawan agar tidak menerima hadiah yang disebut dalam tanda kutip dari para konsumen ya, kecuali atas izin dari pihak perusahaan. Apabila kita sudah mendapatkan gaji lalu kita mendapat lagi hadiah-hadiah yang lain, maka itu namanya uang al-gulul disebutnya.
disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah hadiah bagi para pekerja. Hadayal umal ghululun, kata Nabi. Hadiah bagi para pegawai itu adalah ghulul, yakni uang kezaliman yang haram hukumnya. Seperti para pejabat-pejabat yang sudah mendapat gaji dari negara, lalu dia mengurusi sesuatu, mendapatkan hadiah dalam tanda kutip. Ya, itu tidak boleh diterima. Nah, termasuk kalau mau memberi harus ada izin dari atasan, dan kalaupun memberi biasanya dengan adil semua diberi. Jangan hanya si fulan saja, 1-2 orang saja yang menimbulkan nanti iri atau membuat kebencian nanti sesama pegawai. Nah, monggo Pak. Nanya Ustaz. Tadi Ustaz sampaikan kalau bekerjalah sesuai keahlian, atau pekerjakanlah orang sesuai dengan keahlian yang kita butuhkan. Saya punya kasus nih Ustaz. Ketika tim kami awalnya mempunyai keahlian, tapi di tengah perjalanan dia ternyata tidak menjalankan atau tidak sesuai dengan keahlian yang telah dia sampaikan sebelumnya. Itu apakah kita berhak mengakhirinya atau mengakhirinya, caranya bagaimana supaya dia juga paham kalau keahlianmu ternyata belum sesuai dengan apa yang kami harapkan, Ustaz. Taib. Yang pertama yang kita maksudkan bahwa bekerja itu harus memiliki keilmuan, ya. Masalah ahli dan tidak ahli itu masih bisa dipertimbangkan, hanya saja dia punya dasar keilmuan di bidang pekerjaan ini. Apa saja dia bentuk pekerjaannya. Bahkan begini, ketika seorang bekerja di sebuah instansi atau tempat kerja, lalu dia ditolak sehingga caranya harus menyuap supaya bisa kerja, ya, maka ini menyogoknya tetap haram. Namun apa hukum bekerjanya? Maka jawabannya, kalau pekerjaan sesuai dengan keahliannya maka tidak masalah. Tapi kalau dia menyogok padahal kerja di situ tidak sesuai dengan keahliannya, jadi dia tidak ahli bekerja, dia tidak mampu bekerja, sehingga dia seolah-olah nanti akan makan gaji buta misalnya, maka orang yang tidak mampu kerja seperti ini harus belajar supaya sampai dia mengetahui. Maka boleh seperti itu. Dia meneruskan pekerjaan tapi dia mempelajari sampai dia mengetahui. Maka seperti kasus yang jenengan tadi sebutkan, sama kasusnya. Ketika kita di tengah jalan tidak bisa, boleh dengan cara mempelajari, boleh dengan kita minta bantuan orang yang mampu sehingga pekerjaan tetap kita bisa menyelesaikan. Nah, namun jangan sampai artinya dia tidak mampu bekerja namun tetap dia mengambil upah padahal dia tidak mengerjakan, ini kedzaliman. Tapi kalau dia kerjakan, selesaikan walaupun dengan berbagai cara, dengan dia mempelajari, maka ini dibolehkan, ya, termasuk yang telah mendapatkan ilmu, ya. Jadi tidak harus dalam arti ahli itu mahir, tidak. Yang penting dia memiliki dasar, pekerjaan itu memang ada ilmu di bidangnya. Nah, bahkan bisa saja perusahaan mengajarkan atau yang lain teman-temannya mengajar, itu juga dibolehkan seperti itu. Nah, yang lain, monggo. Nah, kalau misalnya melihat masyarakat kan Abdurrahman bin Auf, Usman bin Affan itu kan contoh-contoh figur sahabat yang sukses di entrepreneur sebagai pengusaha. Nah, mungkin bisa sedikit cerita cara para sahabat ini membagi waktu, kapan usaha, kapan fokus ibadahnya, dan ibadahnya itu apakah sama mereka sebagai pendakwah atau dakwanya dengan lewat harta. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, bagus ya. Dan di sini kita dapat faedah juga bahwa Nabi SAW itu ketika menugaskan para sahabat-sahabatnya memang disesuaikan dengan kafabel keilmuannya. Seperti Nabi kalau untuk berdakwah ke negeri Yaman misalnya mengutus Mu'adz bin Jabal, dan Nabi SAW kalau untuk mengangkat, ya, pimpinan dalam peperangan, diangkatnya Umar bin Al-Khattab. Nabi tugaskan Mus'ab bin Umair untuk ke Madinah sebelum Nabi berangkat hijrah ke Madinah. Di sini menunjukkan kenapa lain-lain, ya, karena di sinilah memang keahliannya masing-masing. Maka di sinilah kita juga dalam bekerja, mana yang kita cocok dalam bekerja, di situlah kita melakukan pekerjaan.
Kemudian juga bagaimana para sahabat, karena sahabat juga dikenal para jemaah, seperti Utsman bin Affan memang dikenal sebagai konglomeratnya sahabat di zaman itu yang sukses dalam berdagang, karena memang orang-orang Quraisy secara umum adalah disebut Quraisy, itu memang disebut Quraisy karena memang pintar dalam berdagang. Jadi Quraisy itu dalam bahasa, yakni secara bahasa artinya orang yang pandai dalam berniaga. Quraisy itu, jadi Quraisy itu padang, pandai dagang istilahnya. Maka di antara orang-orang yang pandai berdagang seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya. Nah, mereka termasuk sahabat-sahabat yang sukses dalam urusan dunia. Lalu bagaimana mereka juga dikenal dengan masalah urusan-urusan akhiratnya? Kalau secara umum orang-orang yang memang sukses dalam dunia itu ibadahnya memang tidak seperti orang-orang yang memang memfokuskan di dalam beribadah. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang bergaul dengan Nabi cuma sebentar, 3 tahun saja. Tapi di antara sahabat Nabi, Abu Hurairah itu adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, di antara sahabat Nabi yang paling banyak Abu Hurairah, padahal gaulnya sama Nabi cuma 3 tahun saja, sejak perang Khaybar sampai Nabi wafat 3 tahun saja. Nah, ini kata Abu Hurairah, kenapa aku lebih banyak meriwayatkan hadis daripada sahabat-sahabat senior bahkan? Karena kesibukan. Ya. Karena kesibukan, karena ada yang sibuk dagang, ada yang sibuk bertani dan semisal, tidak sesenggang waktunya seperti Abu Hurairah yang memang hanya memfokuskan belajar bersama Rasul, yakni siang malam belajar bersama Rasul, karena Abu Hurairah tidak punya pekerjaan yang selain belajar. Nah, berarti Abu Hurairah pengangguran. Ya enggak nganggur, kan belajar itu pekerjaannya. Artinya yang nganggur itu gini cuma, sudah enggak ngaji, enggak kerja, enggak ngapa-ngapain, tidur aja. Itu kalau belajar lain, itu enggak pengangguran. Belajar itu amalan yang paling afdal bahkan. Jadi Abu Hurairah itu belajar bersama Rasul sehingga banyak dalam meriwayatkan hadis. Namun para jamaah, ini secara umum ya tentu akan berkurang. Orang yang sibuk dengan dunia tadi yang sukses akan berkurang. Buktinya banyak para sahabat senior yang sibuk. Abu Bakar karena sibuk ngurus umat sehingga kurang ya ketika dalam hal belajar bersama Nabi atau dalam meriwayatkan hadis. Utsman bin Affan juga demikian. Akan tetapi para jamaah sekalian, ada beberapa sahabat-sahabat tertentu yang sukses juga dunia, sukses juga di akhirat. Nah, ini yang menjadi teladan kita. Contohnya misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan siangnya disibukkan dengan bekerja, namun malamnya beliau memiliki amalan khusus spesial, yaitu dengan membaca Al-Quran. Jadi Utsman itu adalah sahabat Rasul yang paling memfokuskan dalam ibadah membaca Al-Quran. Dan manusia meninggal pasti dalam keadaan kebiasaannya. Maka Utsman bin Affan meninggalnya dibunuh dalam keadaan sedang apa beliau? Membaca Al-Quranul Karim. Maka Utsman, jadi karena siangnya sibuk kerja, malamnya beliau fokuskan banyak membaca Al-Quran. Jadi intinya begini, bagaimana kita mengatur waktunya? Kita mari fokuskan ibadah yang bisa kita untuk lakukan. Jadi jangan sampai semua ingin diborong itu cuma. Mungkin ada yang orang spesialnya ibadahnya dalam menuntut ilmu. Dia bekerja di siang hari, malamnya harus hadir ke majelis ilmu. Ada yang seperti itu. Ada yang dia bekerja, namun juga mungkin malamnya dia fokus seperti Utsman membaca Al-Quran. Demikian. Sehingga akhirnya akhirat kita dapatkan ibadah khusus, ibadah spesial. Karena di antara kita dianjurkan untuk memiliki amalan-amalan khusus yang tidak dimiliki orang lain. Artinya amalan hebat yang kita selalu mendawamkan amalan itu. Dan tidak mungkin kita melakukan semuanya jemaah. Ya ahli tahajud, ya ahli baca Quran, ya ahli sedekah, ya ahli puasa, berat. Maka mari satu kita ambil mana di antara ya kesibukan kita punya amalan rahasia kita, amalan hebat kita yang kita bisa banggakan di hadapan Allah. Ada yang sibuknya tadi belajar, ya setiap malam ikut kajian dimanapun diikuti, siangnya kerja. Ada yang sibuk malamnya baca Quran, ada yang malam sibuk yakni dengan sholat, dia paksakan sholat. Nah ini juga demikian. Jadi memegang satu amalan. Ya, barakallahu fikum. Yang lain? Atau sudah masuk waktu buka? Sudah masuk? Belum. Monggo. Yang penting kita jadi semangat Bapak Ibu ya. Jamaah sekalian, kita jadi semangat dalam bekerja, mari niatkan. Jadi kerja bukan semata-mata rutinitas seperti orang kafir. Kalau orang kafir kan kerja hanya rutinitas hidup di dunia. Makan, tidur, kerja, kawin. Makan, tidur, kerja, kawin. Selesai. Kita enggak. Makan kita, tidur kita, ibadah ketika kita niatkan karena Allah. Oleh karenanya ibadah itu ada dua macam para jemaah. Satu ibadah mahdhah,
Ibadah mahdhah itu ibadah yang tata caranya paten dari agama. Salat itu ibadah mahdhah, caranya, waktunya dijelaskan. Adapun yang kedua, ibadah itu ghair mahdhah, yaitu semua aktivitas dunia yang kalau diniatkan karena Allah dia menjadi nilai ibadah. Mencari nafkah itu kan aktivitas dunia, mencari nafkah itu, maka menjadi nilai ibadah ketika kita niatkan untuk berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam bekerja, ya, makan, tidur, ini semua jadi nilai ibadah ketika kita niatkan dalam rangka untuk menegakkan agama Allah. Dan ingat satu prinsip dalam hidup kita, bahwa kita di dunia mencari nafkah itu dalam rangka supaya kita bisa ibadah kepada Allah. Ini prinsip. Kita mencari nafkah agar kita bisa ibadah kepada Allah. Karena ibadah ini butuh dengan nafkah. Kita sholat butuh sehat, jemaah, dan sehat butuh dengan yakni nutrisi, butuh gizi. Demikian kita dalam hidup ini. Jadi kita hidup bukan untuk makan, ya, tapi makan untuk ibadah kepada Allah agar kita bisa hidup di dunia dan di akhirat. Demikian prinsip seorang muslim. Nah, ya demikian mungkin. Kalau ada tambahan, monggo. Nggak ada? Ayo. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan tolong diingatkan bagi jemaah kalau berbuka puasa, berbukalah dengan kurma, dan itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sampai mengatakan hatta dalam sahur sekalipun, kata Nabi sallam, ni'ma suhurul mu'min at-tamr, sebaik-baik sahurnya orang beriman itu kurma. Dan kita masalahnya kurma ada walhamdulillah, tapi ketika ada gorengan yang dihantam duluan. Masya Allah, kolak pisang tuh nomor 17 coba. Jadi kurma dulu, dan orang yang puasa berbuka dengan kurma berpahala. Tapi dengan kolak pisang, bukanya nggak ada pahala. Ya pahala puasa saja, tapi berbukanya nggak ada pahala karena tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di rumah harus ada kurma. Saya katakan Ramadan harus ada kurma. Buka dan sahur dengan kurma. Setelah dengan kurma barulah mau rawon kayak mau apa. Tapi kurma dulu sampai kita kenyang. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.